Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan membaca Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kita sempurnakan dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ditambah sholawat amrik. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Qala musannif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Muqaddimah halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul muta'addibin wa sayyidus salikin. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Di muqaddimah ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani memulai dengan basmalah. Setelah basmalah, sholawat. Ini sedikit berbeda dengan yang pada umumnya. Setelah basmalah, langsung hamdalah. Ini setelah basmalah, sholawat, kemudian hamdalah, kemudian syahadat, kemudian sholawat lagi. Dari sini sudah menunjukkan bahwa para sufi ini sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad. Nah, maka setelah basmalah, sholawat. Kemudian di dalam mensifati junjungan kita Nabi Agung Muhammad, ini Syekh
Abdul Wahab Asy-Sya'rani mensifati dengan abduhu wa rasuluh. Kemudian Sayyidul Muta'addibin wa Sayyidus Salikin. Dari mukaddimah ini sudah menunjukkan bahwa yang ingin ditekankan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah terkait dengan adab dan para salik. Junjungan kita ini sayyid semua kebaikan. Di sini Sayyidul Muta'addibin. Pernah ada seorang non-muslim bertanya ke Rasulullah. Non-muslim ini sangat kagum dengan adab Rasulullah yang begitu sempurna. Dia bertanya, "Ya Muhammad, siapa yang mengajarimu adab sehingga sebegitu sempurnanya adabmu?" Rasulullah menjawab, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabbkulah, Tuhankulah yang mengajariku langsung adab atau tata krama, sehingga aku bisa beradab, beretika, bertata krama dengan begitu sempurna. Dan Allah terus-menerus memperbaiki adabku. Ahsan ini kata fa ahsana ta'dibi. Adab Rasulullah sudah baik. Kata hasan ini adalah khairnya khair. Jadi di atas kebaikan yang umum. Yang sudah baik masih diperbaiki lagi. Jadi fa ahsana ta'dibi ini terus-menerus Allah memperbaiki adab Rasulullah. Padahal adabnya sudah baik, sudah sempurna. Nah, penggunaan kata ihsan, ahsan, masternya ihsan, ini memang tidak kenal batas. Ini seperti dilakukan ketika anak kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua, baguskanlah. Artinya ihsana di sini sebagus apapun kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua, berakhlak kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, masih harus terus ditingkatkan. Itu ihsan. Jadi sifatnya ihsan ini terus-menerus berupaya memperbaiki dari sisi kualitas yang sudah baik. Dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi yang terbaik. Begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah juga disifati Sayyidus Salikin, tuannya para salik. Ya, tuannya para wasilin juga, tuannya para mursyidin juga, begitu seterusnya. Nah, ditekankan di sini salik adalah para penempuh jalan menuju mendekat kehadirat Allah. Ini juga masih harus disifati. Jadi kalau murid itu disifati dengan murid sotik, kalau salik itu harus disifati salik asyik. Jadi jika belum asyik, asyik dalam arti orang yang sudah benar-benar kerinduannya, syauknya kepada Allah dan Rasulullah, ini baru benar saliknya. Jadi jika kesalikan seorang murid ini belum asyik, ya dia belum salik. Dan fahadhihi risalatun azimah.
ini merupakan risalah yang agung. Ini bukan sekedar risalah, tapi risalah yang agung. Lam yansuj ahadun fima adzunnu alamin waliha. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, menurut persangkaan saya belum pernah menemukan seseorang yang menulis atau menyusun risalah seperti ini. Jadi risalah ini benar-benar risalah yang baru, yang belum pernah ditulis oleh siapapun sebelum Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dari sinilah dikatakan risalatun azimah. Wala nasaha nafsahu wa ikhwanahu bimithaliha. Dan beliau menyangka belum ada seseorang yang menasehati dirinya, juga menasehati saudara-saudara seperguruannya, semisal yang ada di dalam risalah ini. Jadi sebelumnya bahan media introspeksi untuk menjadikan cermin kemuritan seseorang atau kesalikan seseorang ini belum ditemukan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maka risalah ini begitu luar biasa karena berisikan hal-hal yang belum pernah ditulis oleh ulama sebelumnya dan hal-hal yang terkait dengan nasihat untuk diri, juga nasihat untuk saudara-saudara seperguruan. Samaituha Risalatal Anwari Al-Qudsiyah fi bayani qawaidis sufiyah. Aku namakan risalah ini dengan Al-Anwar Al-Qudsiyah, cahaya-cahaya suci. Al-Qudsiyah ini suci yang sudah tidak bisa dinajisi lagi. Fi bayani qawaidis sufiyah, yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah kaum sufi, prinsip-prinsip pokok bagi pengamal tasawuf. Warattabtuha ala muqaddimatin. Aku menyusunnya aku susun dimulai dengan muqaddimah. Wa salasati abwabin, dan 3 bab. Wa khatimatin, kemudian ada muqaddimah, ada khatimah, ada penutup. Fal muqaddimatu fi bayani aqidatil qaumi. Di muqaddimah ini nanti berisi tentang penjelasan terkait akidah atau keyakinan kaum sufi, yang akidah ini tidak berseberangan atau selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bayani sanadihim, dan penjelasan terkait sanad kaum sufi. Sanad ini jalur transmisi. Bitalqini dzikri, di dalam menerima talqin zikir. Jadi talqin zikir, talqin itu pendiktian zikir, dituntun zikir, ini harus bersanad. Kita tidak boleh begitu menjumpai di dalam salah satu kitab atau dari yang tidak jelas, kemudian kita amalkan zikir tersebut. Ketika kita mau mengamalkan yang seperti itu, sulit kita untuk mendapatkan keberkahannya. Manfaat bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itu,
setiap zikir, lebih-lebih ini sanad zikir, zikir ismu zat atau lafzul jalalah, dan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, harus mendapatkan ijazah. Harus jelas sanadnya. Kita mengamalkan ilallah, ini kita dapatkan dari siapa? Nah, di kitab ini akan dijelaskan terkait dengan sanad zikir kaum sufi di dalam mentalkin zikir kepada para muridnya. Beliau dapatkan dari siapa, kemudian barulah setelah diberikan pengesahan itu boleh diajarkan. Wa ilbasil khirqah, dan sanad di dalam memakaikan atau memberi jubah khusus. Khirqah itu jubah tambalan yang identik dengan kaum sufi. Ketika seorang murid sudah diterima kemuritannya, kemudian diakui oleh seorang syekh sebagai muridnya, ia akan mendapatkan khirqah. Bentuknya ya sesuai dengan syekhnya masing-masing. Kalau zaman dulu seringkali dalam bentuk jubah khusus, atau bisa juga dalam bentuk songkok, atau dalam bentuk apapun. Yang itu menjadi pertanda ketika seorang murid sudah diberi khirqah oleh gurunya, itu menjadi pertanda ia telah diterima kemuritannya, kemudian diminta kepada seluruh masyarakat untuk mengujinya. Jadi tahapan setelah seorang murid itu taubat, kemudian terus-menerus intensif mengamalkan zikir, kemudian kholwat, suluk, ini harus keluar ke masyarakat dalam rangka ihtimalul adza, menyiapkan diri untuk diperlakukan yang kurang siap disakiti, siap menanggung beban, dan seterusnya. Itu kalau sudah mendapatkan khirqah dari seorang guru mursyid. Wa adabi dzikri, juga penjelasan terkait adab-adab berzikir. Wal babul awal fi dzikri nubdzatin fi adabil murid fi nafsihi. Bab pertama menjelaskan tentang secara ringkas adab murid terhadap dirinya sendiri. Tata krama murid, bagaimana seharusnya menjadi seorang murid yang shadiq. Wal babu tsani fi dzikri nubdzatin min adabil murid ma'a syaikhihi. Di bab kedua berisikan penjelasan secara ringkas terkait dengan adab murid kepada gurunya. Wal babu tsalis fi dzikri nubdzatin min adabil murid ma ikhwanihi wa ashabi syaikhihi. Di bab ketiga, penjelasan tentang adab murid kepada sesama, kepada saudara-saudara seperguruannya, juga kepada ashabus syekh, teman-teman gurunya. Ini juga harus dimengerti. Sedikit kami sampaikan, ada sebuah kisah, seorang murid ini yang begitu baiknya dari sisi ibadah. Lebih-lebih waktu itu dia sudah terbiasa menjalani puasa di siang hari. Suatu hari gurunya kedatangan seorang tamu, temannya. Nah, si murid ini menyuguhkan hidangan, bentuk minuman, makanan, snack, dan lain sebagainya. Kemudian sama sahabat gurunya, si murid ini ditanya dan diminta untuk makan bersama. Nah, si murid ini kemudian menjawab dengan sangat sopannya, mohon maaf,
saya berpuasa. Sehingga intinya adalah ia menolak ajakan makan dari teman gurunya tadi. Ya, disinilah karena ketidaktahuan atau kebodohannya seorang murid tadi. Justru itulah kemudian yang menghalangi ia dari mendapatkan keberkahannya. Jadi menolak ajakan teman gurunya ini sudah tidak adab, kurang beretika dengan baik, atau qalilul adab. Nah, ini nanti ada penjelasan di bab 3 terkait itu. Wal khotimah, kemudian di penutup, fi bayani adabin la tukhtassu bisyaihi wal murid bal hiya amatun ma'a jami'il khalq. Di penutup disampaikan tentang penjelasan adab yang tidak terbatas hanya kepada guru, kepada murid, kepada sesama murid, tapi kepada makhluk secara luas. Ini makhluk secara luas, tidak hanya kepada manusia, tapi sekaligus juga adab kepada hewan, kepada tumbuhan, dan lain sebagainya. Wa qad dhamantu kulla babin ma tukirru bi a'yunun nadhirin min qaulis salafi wal khalafi ila asrina hadha. Di setiap bab, Syekh Abdul Wahab Asy'arani mencantumkan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati para pembaca. Siapapun yang menelaah kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini pasti suka. Dicantumkan qaul dari salafus soleh, dari ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama belakangan. Ila asrina hadha, sampai waktu ditulisnya kitab ini. Jadi baik qaul-qaul dari ulama yang telah dahulu, ulama salaf itu generasi sebelum tahun 300 Hijriah. Sementara Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini hidup di sekitar tahun 900-an. Fa'akrim biha min risalatin. Dari situ maka muliakanlah makalah dari salafus soleh, dari ulama kholaf yang ada di risalah ini. Nah, disinilah adab itu, etika itu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyuruh kita memuliakan makalah dari para ulama. Apapun bentuk makalah itu, berisikan nasihat, berisikan adab, dan lain sebagainya. Kulluha, seluruh makalah itu, nushun wa adabun, nasihat dan adab. La azunnu anna fiha kalimatan wahidatan yurma biha. Dan menurut persangkaanku, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, apa yang ada di dalam risalah ini, apa yang menyangkut makalah dari para salaf dan kholaf tadi, para ulama tadi, tak satu kalimat yang sebaiknya tidak dipakai, kalimat yang seharusnya dibuang, atau kalimat yang patut untuk dicela. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa ucapan makalah dari para ulama ini benar-benar harus kita hargai, kita hormati. Jangan kemudian karena kebodohan kita, karena keterbatasan pemahaman kita, kemudian
kita abaikan begitu saja. Lebih-lebih ucapan itu dari guru kita, dari Syekhul Mursyid kita. Jangan pernah kita tidak menghormatinya. Jangan pernah kita mengabaikan begitu saja, apalagi sampai mencela. Jika menurut pemahaman kita saat itu kita belum paham, terima saja. Apapun kalimat yang keluar dari guru kita, itu terimalah. Bahkan sebisa mungkin junjung tinggi-tinggi. Karena seringkali karena keterbatasan pemahaman kita, karena kebodohan kita, kemudian tanda kutip kita mencelahnya. Ini su'ul adab. Wa u'idzuha billahi ta'ala min syarri kulli aduwin aw hasidin yadussu fiha ma laisa min kalami liyunaffiran nasu min mutala'atiha. Ini terkait dengan risalah Syekh Abdul Wahab Sya'rani memohon perlindungan kepada Allah dari setiap kejahatan, dari kejahatan setiap musuh dan orang-orang yang dengki. Jadi musuh itu orang yang selalu mencari kesalahan, kelemahan, dan seterusnya dari kita. Apalagi hasad. Orang yang hasad itu luar biasa. Yang diinginkan dari orang yang hasad terhadap yang dihasati itu mati. Sampai Nabi bersabda, al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu tidak akan pernah bisa memimpin dan tidak akan pernah jadi pimpinan. Nah, hasud itu penyakit yang luar biasa yang harus sesegera mungkin kita jauhi. Setiap kenikmatan itu pasti menimbulkan hasud pada orang lain. Lebih-lebih, ini orang yang patut dihasut itu kalau diringkas ada dua. Yang pertama, orang yang berharta. Yang kedua, orang yang berilmu. Nah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini memohon perlindungan kepada Allah. Ini bukan asal, karena berdasarkan pengalaman beliau. Niat baik, anugerah, kepandaian, kealiman yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dihasuti oleh orang lain. Musuh dan hasid ini yadussu fiha ma laisa min kalami. Ia menyisipkan kalimat-kalimat, kata ke dalam risalah ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memohon perlindungan kepada Allah agar kitabnya ini tidak diselipi oleh kalimat-kalimat, disisipi dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Di bahasa kita sekarang, jangan sampai kemudian selain diolah lagi kalimat itu, atau bahasanya itu ya diplesetkan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, karena resikonya terlalu besar. Oleh karena itu, pesan yang ingin disampaikan di kesempatan ini adalah ketika kita mendengar dawuh dari guru kita, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Begitu pula dengan tulisan-tulisan beliau yang tersebar di berbagai media atau dari kitab-kitab yang telah disusun oleh beliau. Jangan pernah menambahi dan mengurangi.
Nah, tujuannya hasid tidak ada lain selain liyunaffiron nas, agar masyarakat menolak kitab ini, tidak mau menelaah risalah Al-Anwar Al-Qudsiyah ini. Kama waqa'ali dzalika fi kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah wa fi muqaddimati kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah. Nah, ini pernah terjadi pengalaman dari Syekh Abdul Wahab Syaroni. Ada orang-orang yang tidak suka, yang kemudian menyisipkan kata atau kalimat ke dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah dan di muqaddimah kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah. Fa inna ba'dal hussada lama ra'a iqbalan nasi ala hadzainil kitabaini ghara min dzalika. Sebagian dari orang-orang yang hasud itu ketika melihat dua kitab yang telah disusun, telah dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni ini, banyak orang yang kemudian berbondong-bondong membacanya, menyukainya, tertarik dengan kitab itu. Ghara, mereka kemudian menjadi cemburu. Ini berarti sama ulamanya. Mungkin kitabnya nggak laku, nggak dibaca orang, sementara kitabnya Syekh Abdul Wahab Syaroni banyak diminati oleh orang lain untuk dibaca. Nah, dari situ fasta'ara lahu nuskhatan min kulli kitabin wa dassa fiha ma laisa min kalami. Dari situ kemudian sebagian dari orang yang hasud ini meminjam teks, meminjam salinan dari kitab yang sudah pernah disusun dan menyelipkan kalimat yang itu bukan berasal dari kalimat Syekh Abdul Wahab Syaroni, ditambahi dewe. Wasallakahu fi huduniha. Salaka itu kalau ditasdid berarti memasukkan. Kalau salaka itu menjalankan. Salakahu atau aslaka ini kemudian memasukkan kata atau kalimat di dalam risalah tersebut. Hatta ka'annahul mu'allif. Hingga seakan-akan kata itu bagian dari yang disusun oleh mu'allifnya, oleh pengarangnya. Tsumma a'ta dzalika li ba'dil mutahawwirin nihim. Kemudian setelah ditambahi, disisipi, diselipi dengan beberapa kalimat, teksnya itu diberikan kepada mereka-mereka yang sembrono dalam urusan agama. Kalau orang yang nggak sembrono, nggak mungkin terus, pasti selektif. Maka pesan di sini agar kita tidak mudah kemasukan oleh ucapan yang tidak benar dan lain sebagainya. Dalam urusan agama kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh sembrono. Jika kita menemukan sesuatu di jalan, karena itu bisa jadi menjadi penyakit bagi seseorang yang menemukan dan memakannya. Demikian pula dengan urusan agama. Jangan mengambil agama dari yang tidak jelas. Al-mar'u ala dini khalilih. Rasulullah bersabda, bagaimana kualitas keagamaan seseorang itu bisa dilihat dari siapa khalilnya, siapa teman dekatnya. Khalil itu sudah di atas kekasih. Jadi tingkat kedekatannya itu sudah sangat dekat. Ia dekat dengan siapa? Ia akrab dengan siapa? Nah, itu bisa kemudian menjadi acuan seperti apa keagamaan yang bersangkutan. Maka pesan yang bisa ditangkap dari kita tidak boleh bodoh tentang agama yang kita peluk. Siapapun orang beragama tidak boleh bodoh tentang agama yang dipeluknya. Dan jangan mengambil agama dari yang tidak jelas. Karena itu berarti kita gegabah. Misalkan dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Kita tidak boleh sembrono.
Kita harus tasihkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir bagi murid tidak selain gurunya. Maka terkait persoalan agama, apapun jangan bertanya ke selain guru. Waqala, kemudian dari orang yang hasad tadi berkata kepada orang yang telah diberi salinan kitab yang sudah diselipi ya, atau yang sudah disisipkan beberapa kata yang tidak sesuai, atli'il ulama ala hadzal kalam al-mukharif li zahiri syariah allazi allafahu fulan. Perlihatkan teks ini kepada ulama. Apa yang telah disampaikan, apa yang telah ditulis di dalam risalah ini ada yang berseberangan dengan zahirnya syariat yang telah disusun atau dikarang oleh Fulan bin Fulan. Nah, sampai sebegitu hasud itu. Ini parah ini. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani di sini bukan berarti beliau tidak memahami, bukan berarti kemudian difitnah, beliau tidak terima, bukan begitu. Ini karena menyangkut orang lain, menyangkut umat secara keseluruhan. Ketika kemudian teks yang benar itu diselimpangkan atau diselewengkan, disisipi dengan kalimat-kalimat yang tidak benar, jadinya bisa sesat dan menyesatkan. Ya, seperti yang sudah kita tahu bersama, banyak kemudian pengeditan dan lain sebagainya. Ini bisa fatal. Fala ya'lamu adaduman istaghabani illallah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah menghibaku, membunjingku, memfitnahku kecuali Allah. Ya memang orang besar, orang yang banyak mengagumi, sebagaimana ditarjamah mu'allif ini, di samping banyak pecintanya sekaligus banyak pula orang yang memusuhinya. Selalu seimbang seperti itu. Seberapa banyak orang yang mencintai kita, ya segitu banyak orang yang memusuhi kita. Seberapa kuat kita mencintai seseorang, sebegitu kuat ya kita dimusuhi oleh orang lain. Nah, semacam itu, selalu imbang seperti itu. Maka musuh itu ya selalu seimbang. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Kayak Nabi Musa, ya tidak mungkin musuhnya orang-orang biasa. Yang dihadapi Fir'aun. Kayak Nabiullah Ibrahim, yang dihadapi ya Namrud. Begitu seterusnya. Ma'anni bihamdillah sunniyun muhammadiyun. Padahal, alhamdulillah, ini saya termasuk sunni yang Muhammadi. Dari kalangan ahli sunnah dan pengikut sejati Nabi Muhammad. Wa ma allaftu syai'an minal kutub illa ba'da tabahhuri fi ulumis syariah wattila'i ala madzahibil mujtahidina wa adillatihim. Padahal saya tidak mungkin mengarang, menyusun satu kitab kecuali saya setelah matang, setelah tabahur mendalam tentang ilmu syariat, dan itu juga setelah saya menelaah kitab-kitab madzhabul arba'ah, kitab-kitab para mujtahid dan dalil-dalil terkait dengan hukum agama. Fakaifa ukhalifuhum, bagaimana saya berselisih dengan mereka? Wong saya matang tentang ilmu syariat. Wong saya sudah menelaah seluruh mazhab. Saya sudah menelaah kitab-kitab para mujtahid. Wa arifu ba'da jama'atin yadhunnuna annani a'taqidu ma dasu fi kutubi minal aqaid az-zaifah ila waqti hadza. Dan saya tahu, saya paham, sebagian dari jamaah
sebagian dari jamaah Syekh Abdul Wahab Syaroni ini termakan. Mereka kemudian berprasangka yang tidak benar kepada Syekh Abdul Wahab Syaroni. Berprasangka meyakini bahwa apa yang diselipkan di dalam kitab Syekh Abdul Wahab Syaroni itu adalah akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang. Yang berarti Syekh Abdul Wahab Syaroni ini akidahnya menyimpang sampai sekarang. Itu sampai zamannya Syekh Abdul Wahab Syaroni. Sampai kitab ini ditulis. Wa ma minhum ahadun yujalisuni qattu. Padahal mereka sama sekali tidak pernah mujalasah dengan saya. Mereka tidak pernah satu majelis dengan saya. Belum pernah mendengarkan nasihat, mauidhah, pengajian di pengajian saya. Belum pernah menghadiri. Nah, ini yang sering kali terjadi pada mereka-mereka yang sembrono dalam urusan agama. Tidak tahu sendiri, sudah berkomentar. Bahkan menuduh. Ini yang parah. Fallahu yaghfiru lahum ajmain. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua. Fa iyyaka an tusghi liqaulihim fa inni bari'un min jami'i ma yasuhu wa baini wa bainahum yaumal qiyamah. Maka berhati-hatilah untuk mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Mereka-mereka yang memusuhi para sufi, mereka-mereka yang hasud kepada para sufi. Jangan dengarkan ucapan-ucapan mereka. Sungguh Syekh Abdul Wahab Syaroni lepas tangan dari apa saja yang disangkakan, apa saja yang telah didesas-desuskan, apa saja yang telah diselipkan oleh mereka-mereka yang tidak menyukainya di dalam kitabnya. Ini wa bainahum yaumal qiyamah. Antaraku dan antara mereka urusannya nanti di hari kiamat. Artinya Syekh Abdul Wahab Syaroni benar-benar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Biarlah itu menjadi urusanku dan urusan mereka nanti kelak di hari kiamat. Artinya segala apa yang kita lakukan, apalagi terhadap orang lain, begitu meninggal tidak selesai begitu saja. Masih ada urusan nanti di hari kiamat. Bahkan pernah ada satu riwayat, kalau tidak salah, Nabi sampai menegur salah satu sahabat. Bahkan ketika manusia menyakiti binatang, tanpa binatang tersebut berbuat salah, ini ada urusannya nanti. Ada hisabnya, ada perhitungannya. Dimintai pertanggungjawaban. Binatang tersebut akan protes, menuntut haknya. Nah, apalagi ini kepada sesama. Wa kana minal ba'ithi li ala ta'lifi hadhihi risalah talabun nushi li nafsi wa li ikhwani haitsu tahallasna bihilasil asyah wa masyaina ala marasihim adz-dzahirah. Ini mulai, apa motivasi yang mendorong Syekh Abdul Wahab Syaroni menyusun risalah ini? Tidak lain adalah dalam rangka mencari nasihat untuk dirinya sendiri. Gini, kita harus beranikan diri berkata benar. Bahkan kita beranikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita mampu itu. Ini contoh. Ketika seseorang dimintai nasihat, ketika seseorang diminta untuk memberikan mauidhah hasanah, tentu ini sudah berlangsung atas izin restu dari guru.
Walaupun yang bersangkutan ini belum mengamalkan hal tersebut, beranikan diri untuk tetap menyuarakan, menyampaikan. Karena dengan sendirinya nanti yang bersangkutan akan tertuntut untuk mengamalkan apa yang disampaikan tersebut. Artinya gini, kita punya kewajiban untuk mencari ilmu. Terus mencari ilmu. Jangan kemudian beralasan, ngaji yang kemarin saja belum saya amalkan, sudah mau ngaji lagi. Ini salah, pemahaman yang salah. Teruslah mengaji, teruslah memperdalam ilmu agama. Suatu saat nanti, ilmu yang ada di dalam dada kita akan memanggil kita, menuntut kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, itulah ilmu nafi'. Kemudian dari mengamalkan tersebut, amal itu menuntut untuk ikhlas dalam beramal. Begitu seterusnya. Jadi jika kita tidak berani seperti itu, ya sama dengan kita tidak berani untuk menasihati diri, sama dengan kita tidak berani untuk maju, meningkatkan kemampuan, kapasitas, amal kita, dan seterusnya. Wali ikhwani juga menjadi nasihat untuk saudara-saudaraku. Haitsu tahallasna bihilasil asyah. Dari sini Syekh Abdul Wahab Sa'roni, jadi menyusun ini, beliau sudah pernah duduk di hadapan para syekh, para guru. Siapapun yang mengambil tempat duduk di hadapan guru, dan mengikuti ajaran-ajaran guru secara lahir. Nah, ini dasarnya. Jadi motivasinya, satu, mencari nasihat, menuntut nasihat untuk diri sendiri, agar kitab ini dijadikan sebagai nasihat, biar Syekh Abdul Sa'roni ini tidak lepas kontrol, kemudian ini menjadi cermin. Dan juga untuk saudara-saudaranya yang mengambil tempat di hadapan seorang guru. Nah, kita semua sudah mengambil tempat di hadapan guru, yaitu dengan mengikuti talqin zikir. Kemudian mengikuti ajaran-ajaran beliau secara lahir, ya, kegiatan dan lain sebagainya. Marosim ini juga bisa berarti protokoler. Nah, seorang guru mursyid punya protokoler. Nah, kita sebagai murid harus mengikuti protokoler kalau sak karepe dhewe. Nah, tujuannya, motivasinya agar begitu. Jadi dengan disusunnya kitab ini, kemudian kita mengikuti aturan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh guru. Wa dhanna kullu wahidin minna nafsahu annahu sara min asyakhit thariq. Sebagian salah satu memproklamirkan dirinya bahwa ia telah menjadi seorang syekh, seorang guru pembimbing jalan spiritual. Fawadatu hadhihi risalah kal mizan. Nah, bagi orang-orang yang merasa dirinya syekh, ini kitab ini bisa dijadikan mizan, bisa dijadikan timbangan. Allati yuzanu biha al-muhiq wal mubtil. Yang hak, siapa yang batil. Nah, kalau kita tahu begini, ya benar-benar ini risalah azimah, karena menjadi baru pakah ke syaikhuhan, keguruan seorang guru mursyid itu telah benar, hak, apa batil. Ya selalu begitu. Jadi ya semacam gini, ada ulama khair, ya adalah ulama su. Ada ulama ul akhirah, ya ada ulama dunya. Begitu juga dengan syekhul mursyid. Ada yang hak, ada yang batil. Nah, kitab ini bisa menjadi tolak ukur. Faman wafaqa haluhu ma fiha
falyahmadillah. Siapa yang kondisi batinnya, perilakunya sesuai dengan apa yang ada di risalah Al-Anwar Al-Qudsiyah ini, berhamdalalah, memujilah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Wa illa falyastaghfir min ta'awihil kadzibah. Jika tidak, memohonlah ampun kepada Allah dari pengakuan-pengakuan yang dusta. Jadi ini bisa kita jadikan barometer kesodikan murid kita, atau murid kita sodik apa kadzib, dan seterusnya. Jika perilaku kita, hal kita, kondisi batin kita sesuai nanti dengan isi kitab ini, ya kita bersyukur kehadirat Allah. Jika tidak, kita harus memohon ampun kepada Allah atas pengakuan-pengakuan dusta kita. Waqad balaghana anna dzibba. Ini lebih-lebih terkait dengan Syaikhukhawah ini Mas Yan. Waqad balaghana anna dzibba alladzi uttihima bi annahu akala Yusuf alaihi salatu wassalam. Kana min halafihi annahu qala wa alla akuna min masyayikhil qarnil ashir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma akaltu Yusuf. Telah sampai informasi berita tentang seekor macan yang dituduh telah memakan Nabi Yusuf. Di dalam sumpahnya, jadi macan ini ketika kemudian ditanyai oleh Nabi Yakub, bapak dari Nabi Yusuf, macan ini bersumpah, demi Allah saya tidak memakan Yusuf. Satu. Sumpah yang kedua, beliau berharap, memohon kepada Allah tidak menjadi salah seorang syekh di abad ke-10 dari umat Nabi Muhammad. Abad ke-10 ini tahun 1000-an. Nah, sementara ini nanti Syekh Abdul Wahab Syaroni ini hidup di abad paruh kedua abad ke-10. Jadi hidup di tahun 1500-an Masehi. Fa kaifa yasihhu li ahadina da'wat tariq wa huwa fi nisfi tsani minal qarnil ashir alladzi ista'adza dzibu ay yakuna wahidan min asbahina fihi. Bagaimana bisa sah pengakuan seorang Syekhut Tariq, padahal ia hidup di paruh kedua abad 10, yaitu di tahun 1500-an, yang dimana macan saja memohon perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi seorang syekh di abad ke-10. Ini artinya nggak boleh gampang-gampang memproklamirkan diri menjadi guru pembimbing. Ya, banyak ini sampai kiamat selalu ada orang yang kesemsem, berhasrat sekali, padahal dia belum apa-apa sudah maunya membimbing. Waqad adrakna bihamdillah jumlatan min asyakhit tariq awal hadzal qarni. Alhamdulillah, saya telah dipertemukan, telah mendapati banyak syekhut tariqah, banyak syekh tariqah yang orangnya benar-benar syekh di awal abad ini. Wa kanu ala qadamin azim. Mereka telah menetapi sebuah keadaan yang agung, kondisi yang luar biasa. Fil ibadah. Di para syekh itu luar biasa di dalam ibadah. Wan nusuk. Nusuk ini juga kalau secara bahasa, ya, nusuk itu berarti penyembahan dan pengabdian atau peribadatan.
Itu arti nusuk. Jadi kalau dengar inna sholati wa nusuki, nah, sehingga sholatku, nusukku itu penyembahanku, juga peribadatanku atau pengabdianku, itu nusuk. Kalau menurut Syekh Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Quran, Al-Fadhil Quran, nusuk itu bisa berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang disyariatkan. Itu nusuk. Jadi ketika kita mengucapkan wa nusuki, itu berarti kita melakukan pendekatan kepada Allah dengan amal ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi. Itu nusuk. Jadi berbeda. Kalau ibadah itu pengabdian dan penghambaan, peribadatan, tapi nusuk ini bisa lebih luas. Wal wara', mereka juga sangat wirai. Kita tahu sudah wirai itu minimal ya tarkus syubhah, meninggalkan kesubhatan-kesubhatan. Artinya wirai ini juga bisa berarti orang yang tingkat kewaspadaannya tinggi, orang yang sangat berhati-hati dalam urusan agama. Wal khosyah, khosyah itu rasa takut. Jadi kalau khauf, ini menurut Imam Ghazali, khauf itu rasa takut yang umum. Semua orang memiliki rasa takut ini khauf. Kalau khosyah, ini takut yang khusus. Takut yang lebih khusus. Ini tidak dimiliki oleh banyakkan orang. Orang-orang yang berilmu dan memiliki pemahaman yang baik tentang hakikat ketuhanan, nah, dia diberi khosyah. Artinya, khosyah ini melibatkan keilmuan dan makrifat. Jika ilmu billahnya, pengetahuan tentang Allahnya itu tinggi, akan muncul khosyah. Rasa takut yang khusus ini tadi. Jika makrifat, pengenalannya, pemahamannya tentang Allah ini benar, maka yang bersangkutan niscaya akan memiliki rasa takut akan kebesaran Allah. Itu nanti ya. Wakaful jawareh, dan menahan anggota tubuh adz-dzahira wal batinah anil asam hatta la tajidu ahaduhum qattu ya'malu syai'an yaktubu katibus shimal. Nah, ini akhlak atau perilaku para syekh, yaitu mereka luar biasa di dalam ibadah, di dalam nusuk, di dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam waroknya, khosyanya, mencegah atau menahan anggota tubuh lahir maupun batinnya dari hal-hal yang dosa. Jadi sampai syekh dulu itu gitu, sampai orang lain melihat kekurangan atau dia melakukan kesalahan yang patut ditulis oleh malaikat tangan kiri, sebelah kiri, ditulis sebagai dosa, nggak akan pernah menemukan. Seluruh aspek kehidupannya, semuanya baik berada dalam ketaatan kepada Allah. Itu sifat atau perilaku para syekh. Wa kana lit-tariqi hurmatun wa haibatun. Zaman dulu itu tarekat itu hormat wa haibah. Inilah tarekat. Jadi sampai kapanpun sebenarnya. Syekh Abdul Wahab Syaroni itu melihat di zaman dulu sebelum nanti setelah wafatnya Syekh Ali Al-Mursafi sudah agak berubah. Tarekat itu hormat dan haibah, kehormatan dan kewibawaan. Jadi kehormatan dan kewibawaan ini memang
di tarekat itu harus menjaga martabat dan kesucian ajaran tasawuf. Di murid tarekat harus menaruh rasa hormat dan kewibawaan. Wibawa itu juga hormat yang mendalam kepada tarekat. Kenapa? Kalau tidak hormat, ini sudah tidak sesuai dengan kaedah, aturan. Ya karena di tarekat itu mengandung aturan, adab, dan nilai-nilai tinggi yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu, menjaga adab, menjaga aturan, menjaga nilai-nilai tinggi yang ada di dalam tarekat itu sebagai bentuk pengagungan terhadap ajaran dan guru. Maka bukan murid tarekat kalau tidak ada hormat dan haibahnya. Tidak menaruh rasa hormat terhadap tarekat dan ajaran tarekat, apalagi kepada gurunya. Bukan murid. Syarat bertarekat itu hormat dan haibah. Haibah itu hormatnya hormat. Nah, haibah itu bedanya ya, nanti kalau hormat itu ya menaruh rasa hormat. Sudah yang menganggap tarekat itu ajaran yang mulia, ajaran suci, Thariqatul Baidha. Itu harus dihormati. Nah, kemudian murid tarekat itu ya kepada guru ya harus hormat. Karena gini, ketika kita tidak menghormati seseorang, ketika kita tidak menaruh rasa hormat kepada seseorang, apapun yang disampaikan oleh orang tersebut kita tidak hiraukan, kita tidak percayai. Maka tidak bisa tidak. Murid harus menaruh rasa hormat kepada tarekat, ajaran tarekat, berikut ya lebih-lebih kepada gurunya. Begitu juga dengan haibah. Nah, haibah itu rasa hormat yang mendalam, yang muncul dari kekaguman. Nah itu. Jadi bagaimana menaruh haibah kepada tarekat? Ya, kagum terhadap ajaran-ajaran tarekat. Begitu luar biasanya didikan tarekat itu. Begitu luar biasa guru tarekat itu. Jika seorang murid belum memiliki hormat dan haibah kepada gurunya, ya belum murid. Jika belum menaruh rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa kepada gurunya, ya belum murid. Nah, bagaimana bentuknya hormat dan haibah kepada tarekat ini? Ini bisa dalam bentuk ya, menjaga adab, tata krama bertarekat. Kemudian menjaga martabat dan kesucian ajaran tasawuf, ajaran tarekat, agar tidak tercampuri oleh hal-hal yang merusak, hal-hal yang mengotori atau merendahkan nilai ajaran. Ajaran tarekat harus dijunjung tinggi-tinggi, harus dijaga. Ini bentuk prakteknya begitu. Agar kemudian tidak ternodai, tidak terkotori oleh hal-hal yang merusak keluhuran ajaran tarekat. Nah, ini wakana litoriki hurmatan wahaibatan. Wakanal umara hurmatun wahibatun. Wakanal umara wal muluk yatabarrakuna bi ahliyah. Nah, ini zaman dulu. Para penguasa, para raja, para pembesar ini semuanya bertabarruk, ngalap berkah kepada ahlu thariq, kepada syekhut thariq. Jadi di zaman dulu itu para penguasa, para sultan, bahkan sampai para raja sebegitu hormatnya kepada guru-guru tarekat, kepada kaum sufi. Mereka senantiasa mengambil berkah kepada para sufi.
Wa yuqabbiluna butuna aqdamihim. Nah, sampai segitunya. Mereka mencium butun itu kaki yang luar. Jadi mencium kakinya. Mencium kaki para sufi. Bukan kaki, mencium tangan, mencium kaki. Kenapa begitu? Lima yashhadunahu min sifatihim al-hasanah. Karena mereka menyaksikan sifat-sifat mulia dari para syekh. Sifat-sifat baik mereka semua. Ya, sifat baik itu ada pada diri seorang syekh, bahkan sudah menjadi keseharian mereka. Seperti sabar, zuhud, qanaah, tawakal, dan lain sebagainya. Seluruh sifat-sifat baik itu ada pada para syekh zaman dulu. Sehingga para penguasa hormat kepada mereka dan mengambil berkahnya. Ini karena memang sifat baik itu dipupuk terlebih dahulu, digarap terlebih dahulu. Konsentrasi digarap terlebih dulu. Nah, sifat baik itu namanya sifat, itu ada di dalam yang menyatu dengan karakter, kepribadian atau zatnya seseorang. Jika sifatnya baik, akan muncul dalam bentuk perbuatan baik. Jika sifatnya buruk, akan muncul dalam perbuatan yang ya buruk, tidak baik. Nah, sebagian, ini kalau dari dalam keluar, sebagian cara untuk memiliki sifat baik dari luar ke dalam. Ada yang kemudian dengan melakukan aktivitas ibadah dan ketaatan. Aktivitas ibadah dan ketaatan ini harus menghasilkan sifat-sifat mulia. Jika tidak, berarti aktivitas ibadahnya ini belum ada buahnya, belum ada hasilnya. Misalkan puasa. Bertahun-tahun puasa sunnah, tapi kemudian tidak menghasilkan kemampuannya menahan diri dari keinginan rendah, keinginan nafsunya, ya ini sama dengan belum puasa. Karena sifat yang dihasilkan dari berpuasa adalah kemampuan menahan diri dari tidak memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Nah, begitu juga seperti sholat. Hasil dari sholat adalah fahsya wal munkar. Jadi kemampuan menahan diri dari berbuat keji dan kemungkaran. Nah, begitu seterusnya. Falamma zahabu zalat hurmatut thariq wa ahliha. Ketika kemudian para syekh ini telah pergi, telah wafat, hilanglah kehormatan tarekat dan ahli tarekat. Wasaron nasu yaskharuna bi ahadihim wa yaquluna li ba'dihim ma daraitum majaro. Sehingga yang terjadi kemudian di zaman Syekh Abdul Wahab Syaroni ini, kehormatan dan wibawah tarekat berikut pengikut-pengikut tarekat atau ahli thariq ini seakan-akan telah sirna. Sehingga mayoritas manusia, orang-orang umum ini kemudian meremehkan mereka-mereka yang menduduki posisi seorang syekh. Mereka berkata kepada yang lain, madarah itu majaro. Kamu tahu enggak apa yang telah terjadi? Ada apa? Fulan itu loh sekarang al-fulan al-akhar amila syekhon. Fulan itu sekarang jadi syekh. Jadi seorang Syekhut Thariq di zaman Syekh Abdul Wahab Syaroni itu sudah ditertawakan. Ka'annahum la yusallimuna lahu ma yaddaihi lima huwa alaihi min mahabbatid dunya wa syahwatiha wa
wa taladzud bima ta'imiha wa malabisiha wa manakikhiha wa sayya ala tahsiliha. Seakan-akan mereka itu ya tidak mau mengakui, menganggap seorang Syekhut Thariq, seorang guru mursyid itu sama dengannya. Alah, saya itu juga hubudun ya. Saya itu juga masih memperturutkan hawa nafsu. Dia masih menikmati makanan enak, pakaian mewah, dan seterusnya. Dia masih suka dengan wanita, suka menikah, dan seterusnya. Bahkan, ya dia berupaya sedemikian rupa untuk meraih kemewahan duniawi. Nah inilah orang itu. Umumnya orang, ketika ia hubud dunya, menganggap orang lain sama dengannya. Kita sering ini menilai seseorang, mengukur seseorang dengan ukuran baju kita. Nah, ini pelajaran bagi kita, jangan menilai, jangan gampang menilai siapapun ya dengan kacamata kita. Nah, di zaman Syekh Abdul Wahab Syaroni ini, mayoritas manusia mentertawakan seseorang yang sudah menjadi syekh. Hatta inni qultu li ba'di tujar, lima la tajtami bi syekhil fulani. Ini kasus lain lagi. Jadi melihat kondisi seperti itu, Syekh Abdul Wahab Syaroni ini kepingin kemudian membela dengan menanyakan kepada salah satu pedagang, wahai saudagar, kenapa kamu tidak menghadiri majelisnya Syekh Fulan? Pedagang ini menjawab, in kana syaikhon fa anal akhar syaikhun. Jika dia seorang syekh, saya juga seorang syekh. Pada pinter ngomongnya, ya ingin. Gue kiai, aku ya kiai. Nah, begitu jawabnya ini. Fa innahu yuhibbud dunya kama uhibbuha. Orang itu juga mencintai dunia, aku juga mencintai, kan sama. Wa yas'a fi tahsiliha kama as'a. Dia berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, saya juga. Bal huwa asyaddu minni sa'yan 'ala dunya. Bahkan lebih parah dia. Li'annahu yusafiru ila Rum fi talabiya wa ana lam usafir. Bahkan dia sampai mengumpulkan dunia, mengumpulkan kekayaan itu sampai pergi ke negara Rum, di Romawi. Saya tidak. Warubama akala dunya bisolahi. Bahkan dia kadang memakan dunia, mengambil dunia dengan kesalehannya. Wa ana lam akula bisolahi. Saya tidak. Saya tidak mengandalkan kebaikan saya untuk meraih dunia. Saya tidak mengandalkan kesalehan saya untuk mencari dunia. Dia itu loh, kesalehannya dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta duniawi. Fan ahsanu halan minhu. Loh, berarti saya lebih baik daripada syekh itu. Ini kalimat omongan dari salah satu pengusaha yang ditemui oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni. Ketika ia ditanya, kenapa kamu gak hadir di majelisnya saya itu? Kenapa kamu tidak sowan ke sana dan lain sebagainya, mencari berkah dan lain sebagainya? Dia justru berkata seperti itu tadi. Fa'aradtu an ajiba anhu fara'aitul hissa yukadzibuni. Ingin sekali saya menjawab kalimat-kalimat atau perkataan pedagang tadi. Ingin saya bantah. Saya ingin membela saya itu. Tapi apa boleh dikata? Kenyataannya justru memang seperti itu. Justru kenyataan yang saya lihat sendiri ini membantahku. Artinya ini peringatan bagi Syekh waktu itu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Syekh di zaman itu sudah sebegitu anunya kepada duniawi. Faqad ra'aitu bi'aini as-Sultan Al-Ghuri wa huwa yuqabbilu yada Sayyidi Muhammad bin Anan. Saya pernah melihat sendiri
Sultan Al-Ghuri mencium tangan Sayyid Muhammad bin Anan. Ini bentuk penghormatan sultan kepada Syekh. Wa ra'aitu Sultan Tumanbai alladzi tawalla ba'dahu yuqabbilu batna rijlihi. Bahkan saya melihat sendiri Sultan Tumanbai. Tumanbai ini pengganti Sultan Al-Ghuri. Beliau mencium kaki dari Syekh Muhammad bin Anan. Jadi kalau Sultan Ghurinya itu mencium tangan, ini justru mencium kakinya penerusnya ini. Ini menunjukkan penghormatan dari umarok, dari penguasa kepada kaum sufi. Wa talaqtu marratan ma'a Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Ghamri li Sultan Al-Ghuri fi syafa'ah. Faqama li Syekh wa adudahu min tahti ibtihi wa addahu min tahti ibtihi wa qala ya sayyidi azzaztani fi hadzal nahar fa inni wa mamlakati kulliha la nafya haqqu tariqik. Pernah Syekh Abdullah Syaroni ini menemani Syekh Abul Hasan Al-Ghumri untuk menemui Sultan Ghuri dalam rangka memberikan syafaat. Jadi di zaman dulu itu kaum sufi ini yang moderat itu seringkali juga datang ke para sultan dalam rangka membantu menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Nah, begitu Syekh ini datang, sultan ini kemudian menyambutnya. Bahkan ini menuntun Hasan Al-Ghamri ini di ketiak, ya tangan kalau jalan itu. Ini bentuk penghormatan. Nah, sultan ini sampai berkata sebuah kehormatan Syekh berkenan datang ke sultan itu. Dan sultan ini benar-benar menyampaikan saya secara pribadi, bahkan seluruh kerajaan saya ini sebagai untuk membalas jasa kaum sufi itu, ya tidak ada apa-apanya, tidak bernilai. Wa kana akharul asyah alladzina adraknahum. Ini Syekh terakhir yang saya temui yaitu Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu an. Syekh Ali Al-Mursafi. Ini Syekh yang benar-benar Syekh yang terakhir saya temui, yang masih berjalan sesuai dengan kaidah aturan main seorang Syekh. Falamma tuwuffiya fi Jumadal Awal sana salasina wa tis'imi'ah. Beliau ketika meninggal di tahun 930 di bulan Jumadil Awal, in halla dzabtik fi Misra wa roha. Ini kemudian in halla itu aturan-aturan tarekat menjadi terurai. Wis kacau. Jadi memang tarekat itu ada aturan, ada adab, ada nilai-nilai yang harus dijaga. Nah, ketika kemudian aturan dan lain sebagainya itu rusak, jadilah kemudian tarekatnya ini juga rusak. Sepeninggal Syekh Ali Al-Mursafi, wa jalasa katsirun lil masyayikh bi anfusi min ghairi idnin min asyakhim. Banyak orang yang kemudian mengaku dirinya seorang syekh. Banyak yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang syekh, sementara ia tidak mendapatkan izin dari gurunya. Belum dapat izin langit. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini merupakan bentuk keprihatinan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa jangan gampang-gampang kemudian mengangkat diri
menjadi seorang syekh, apalagi berani-berani kemudian membimbing umat. Ini resikonya besar. Jadi siapapun seandainya memang tidak mendapatkan jatah itu, jangan berani-berani. Enggak sebanding. Wa'lam ya akhi, anna jami'a ma dzakartuhu laka fi hadhihi risalah min akhlaqil muridin innama huwa kal qitrah minal bahar. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa apa yang telah aku tuturkan kepadamu di risalah ini termasuk daripada akhlak para murid, perilaku para murid. Ini bagaikan setetes air di lautan. Ini masih sangat sedikit sekali. Fal yu'rid kullaman nadhara fiha ahwalahu ala ma dzakartu minal adab fiha. Oleh karena itu, sebaiknya jadikan ini sebagai bahan muhasabah, bahan introspeksi. Bandingkan, hadapkan ahwalmu, ukur perilakumu dengan nanti adab yang saya sampaikan di risalah ini. Fa in wajada nafsahu mutahalliqan biha falyahmadillahi ta'ala. Jika seseorang menemukan dirinya berakhlak, bersifat sebagaimana yang ada di risalah ini, bersyukurlah kepada Allah, memujilah kehadirat Allah. Wa in wajada nafsahu ariyan anha falyakhud fi asbabi takhalluq bisuluki ala yadi syaikhin nasih. Jika menemukan dirinya masih kosong, masih jauh dari sifat-sifat mulia yang ada di kitab ini, belum berperilaku sebagaimana perilaku atau akhlak yang tertulis di risalah Al-Anwar Al-Ghazani, sebaiknya dia berupaya sedemikian rupa mencari sebab untuk menemukan pembimbing, bersuluk di bawah bimbingan Syekhun Nasih. Jadi ini yang perlu juga kita ketahui bersama. Jangan kemudian lantas kita merasa sudah. Kita ukur akhlak kita, perilaku kita, ahwal kita, kondisi batin kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni di kitab ini. Jika kemudian masih banyak akhlak, perilaku, sifat kita yang tidak sesuai dengan kitab ini, maka suluklah, tempuhlah jalan mendekat menuju Allah di bawah bimbingan seorang Syekhun Nasih. Syekhun Nasih ini seorang syekh, seorang guru yang bijaksana dan tulus di dalam membimbing. Gampangannya, dalam proses berakhlak sebagaimana akhlak para sufi, yaitu akhlak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya ini, jangan tilali, zikir lan suluk jangan tilali. Wa in kana qad jalasa lil masyikha falyazil nafsahu minha nasihatan li nafsihi wa ikhwanihi. Jika sudah duduk di hadapan seorang syekh, menyendirilah untuk memberikan nasihat kepada diri dan saudara-saudaranya. Fa inna man jalasa lil masyikha bi ghairi idnin min syekhi dhalla wa adalla. Nah, mereka-mereka yang memproklamirkan diri menjadi seorang syekh tanpa izin dari gurunya, dari syekhnya, ini sesat dan menyesatkan. Ya sama, apapun sebenarnya yang dilakukan oleh seorang murid, terlebih ini berkaitan dengan sisi keagamaan, harus, tidak boleh tidak, mendapatkan izin, restu, dan ridho dari guru. Bahkan di kitab Al-Adabul Mardiyah, di sana dijelaskan
orang yang mau isdar itu keluar untuk membimbing umat, untuk dakwah, untuk ceramah, khutbah, pengajian. Ini dipersyaratkan mendapat restu dan ridho dari Allah dan Rasulullah. Nah, bagi murid ini sudah diwakili izin dan restu dari guru. Jika kemudian tidak mendapatkan izin itu keluar untuk ceramah khutbah, inilah yang dhalla wa adalla. Siapa yang bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran hadis? Ketika nanti di persidangan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siapa yang menyuruhmu khutbah? Siapa yang menyuruhmu ceramah? Nah, dipastikan yang tidak mendapatkan izin, ya, tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, ini peringatan bagi kita semua bahwa yang pertama, kita harus mencari syekhun nasih. Penting sekali seseorang menemukan, memiliki guru yang bijaksana dan tulus di dalam membimbing. Perannya dalam membimbing umat, dalam membimbing kita tidak kecil. Karena ketika kemudian ini masyikhah, seorang menjadi seorang syekh, menasihati orang lain dan seterusnya, memberikan ceramah, khutbah dan seterusnya, ini tidak ada yang bimbing, tidak mendapatkan izin, ya sesat dan menyesatkan. Wa inna malam nadhkur syai'an min akhlaqil kummal fi hadhihi risalah li izzati wujudiha wa izzatil mutakhalliq biha. Di kitab ini saya tidak sebutkan akhlak orang-orang yang telah sempurna. Akhlak kummal ini akhlak wali-wali yang sudah sempurna. Kenapa? Karena keberadaan mereka itu sudah langkah. Dan di samping karena kemuliaan akhlak itu sudah jarang ditemui. Orang yang berakhlak sebagaimana akhlak Nabi ini sudah langkah di zaman Syekh Abdul Sa'rani. Falidzalika dzakarna akhlaqal muridin faqat. Nah, karena itulah ini saya batasi, di kitab ini dibatasi, diterangkan hanya terkait akhlak perilaku murid saja. Li'anna hiya at-tariqul maslukah al-an. Karena inilah jalan, cara yang ditempuh saat ini. Di saat ini kita butuh akhlaknya para murid. Akhlak dalam proses menjadi murid yang benar-benar murid atau murid sodik bahkan murid siddiq. Hayhata ayyasila ahaduna al-an ila maqamin murid. Nah ini. Maka betapa jauhnya, betapa sulitnya seorang murid menjadi murid yang sebenarnya di zaman ini. Menurut Syekh Abdul Sa'rani, di zaman itu aja sudah untuk menjadi murid sodik, apalagi murid siddiq, tidak mudah. Falhamdulillahirabbil alamin wal nasra fi muqaddimati risalah fa aqulu wabillahi taufik. Alhamdulillah, muqaddimah awal sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan minal muridin as-shadiqin as-siddiqin dan minas salikin al-asyikin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.